Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau unboxing nih smartphone yang spesial banget. Pertama kali launching harganya 1,7 juta 5 bulan yang lalu. Sekarang harganya 1,2 juta. Bahkan kalau lagi promo kayak Shopee 11, Shopee 22 kemarin, itu harganya jadi 1,1 juta aja. Wow, murah banget ya. Dan smartphone ini udah dibekali adapter charger terbesar di kelasnya 33 watt. Kebayang ya nyarjernya gimana cepatnya. Biasanya di kelas harga segini tuh paling mentok sih dapatnya di 18 watt. Kali ini Gadget Max dapat yang adapter charger 33 watt dan speknya buat main gaming masih bisa banget, dan smartphone ini juga dilengkapi sama NFC loh. Nah, kalian pasti penasaran banget nih sama smartphone yang kali ini Gadget Max unboxing. Saya mau pindahin dulu kamera ke atas ya buat unboxing gadgetnya dulu ini. Dan kita sudah di meja unboxing, mari kita unboxing dulu smartphone yang harganya murah ini. Udah kelihatan ya warna kuning. Kalau warna kuning adalah Realme C51 yang punya tagline tidak ada perubahan, tidak bakalan launching, no lead, no launch gitu ya. Kalau nggak salah untuk tagline-nya. Smartphone ini pertama kali launching harganya 1,699, 1,7 kalau nggak salah ya 5 bulan yang lalu. Ya karena mahal saya nggak beli, karena pada saat itu RAM-nya yang dikasih ini adalah RAM 4GB dengan internal storage di 64GB yang menurut saya mahal. Nah karena mungkin nggak banyak yang beli, harganya udah turun jadi 1,2 juta untuk varian RAM 4GB dengan internal storage di 64GB. Dan ini kita dapat, nih bisa dilihat ya, 33 watt fast charging dan dikasih 5000 mAh. Oh ya, ini chargernya Superfook ya dari Oppo. Dan ini ukuran dari layar juga lebar 6,74 inch. Biasanya di kelas harga ini kita dapat di 6,6 inch, di 6,5 inch dia. Ini udah dikasih 6,7 sekian dengan refresh rate di 90 Hz dan desain yang tipis ya. Kalau dari Oppo kan Realme sub brandnya ya, untuk HP murahnya itu pasti bisa ngasih HP yang tipis-tipis. Ini bisa dilihat ya, 7,99 mm ultra slim dan baterainya 50 megapiksel. Dan ini juga dilengkapi sama NFC. Ini solusi bagi teman-teman yang nyari HP murah tapi brandnya bukan dari brand Infinix ya, mungkin dari Tecno. Terus mungkin males cari Redmi juga. Redmi kayaknya nggak ada yang murah-murah juga ya. Ya kayak gitu lah ya. Terus pengen HP yang bagus lah dari softwarenya, terus service centernya. Ya ini jawabannya, Realme. Udah murah banget sih harganya. Kalau segini kan pasti saya beli. Kalau pertama kali launching harganya segini, wah saya rela-relain lah beli. Karena harganya mahal. Nih masih segel ya. Jadi HP ini adalah baru dan resmi. Jadi belum di packing ulang nih, bisa dilihat segelnya tuh. Masih segel. Nih kita buka segel. Nih. Nah, dare to live. Berani untuk berubah. Nih dalamnya, wow. Ini sih ciamik banget ya. Di sini tuh ada buku petunjuk sama kartu jaminan atau kartu garansi. Nih, showcase-nya tuh premium gitu ya. Biasanya kan dapat bening yang lecet-lecet gitu. Ini enggak. Tuh bisa dilihat ya. Jadi kalau dipasang di handphone tuh kelihatan pakai showcase yang sedikit mahal gitu ya. Oke, itu aja kita dapat. Terus ada unit HP-nya. Kita taruh dulu ya. Kemudian ada kabel data yang sudah USB Type-C tentunya. Ini berani banget ya, Realme bisa ngasih adapter charger 33 watt. Jadi cocok banget nih yang teman-teman kerja di lapangan yang butuh charger yang cepat gitu ya. 33 watt Superfook. Nih. Ini pengalaman saya pakai charger ini tuh ngisi daya cepet banget, sumpah lah. Nih ya, 33 watt. Gila sih ya. Harganya cuma 1,2 juta. Kapan lagi loh? Daripada kalian beli adapter charger yang masih dapatnya 10 watt, ngisi daya tuh lama banget. Terus baterainya besar lagi. Nih, HP-nya seperti ini. Desain bagian belakangnya tuh ya desain-desain dari kayak iPhone gitu ya. Ini ya, beli warna hitam dan pakai showcase-nya ini kelihatan, saya bilang sih premium ya. Ini kalau beli showcase seperti ini mahal biasanya. Harganya tuh di angka 50.000 biasanya. Bagus banget.
Pelindungannya juga oke ya softcase ini. Nih kalau dipasang tuh seperti ini bentuknya. Jadi nggak kelihatan pakai softcase karena warnanya hitam, terus softcase hitam juga gitu lah. Tuh. Cakep, mantap mantap. Nah ini bagian belakangnya seperti ini dengan aksen glossy di bagian sini, dan ini desainnya dop. Kalau desainnya seperti ini tuh nggak bakalan ninggal di sidik jari, kalau ini pasti ninggal di sidik jari. Dari sini tuh ada setup 2 kamera dengan LED flash, dan bodi sampingnya ini tipis ya. Dan di sini tuh ada tombol fingerprint sama powernya, volume up, volume down. Dan bagian atas kosong, kita coba hidupkan langsung ya. Ah, getar. Nyala ya. Dan di sini tuh ada buat SIM tray. Kita lihat SIM ejectornya dulu. Oke, kita lihat buka SIM tray-nya. Dan ini sudah mendukung triple slot, jadi bisa dual SIM sama satu memory card. Dan bagian bawahnya ada lubang jack audio, ada lubang mikrofon, ada lubang USB Type-C, dan ada lubang speaker. Oke, kita nunggu ini hidup. Saya mau install beberapa aplikasi buat testingnya ya. Ntar saya balik lagi buat lebih detail ya. Dan ini dia tampilan awal dari Realme C51, smartphone yang menurut saya harganya ini udah terjangkau di saat ini. Nah, ini untuk varian 4/64 GB saya beli dengan harga 1.268.000 aja. Nah, kalau kalian beli varian yang 128 GB itu harganya sekitar 1,4 sampai 1,5 juta. Ya, ini smartphone pertama kali launching sih harganya di 1,6 juta ya untuk varian RAM 4/64 GB. Nah, sekarang mungkin karena nggak ada yang beli, jadi harganya udah turun. Dan banyak banget nih teman-teman subscriber yang pengen bahas HP ini, karena emang harganya udah terjangkau ya, jadi layak lah buat dibeli ketimbang 5 bulan yang lalu. Kebayang ya 5 bulan yang lalu kalian beli ini, sekarang kalian jual lakunya cuma berapa? Saya beli 1,2 ya, 1,1 juta atau 900.000 aja kalau kalian cari bekasnya, karena barunya aja cuma 1,2 juta aja. Nah, tampilan layarnya seperti ini ya. Nih. Ada water drop yang bentuknya seperti ini. Dan yang saya seneng dari HP ini tuh layarnya ini enak dulu ya. Ini beneran, ini enak ketimbang kalian beli HP yang saya bahas kemarin, yang ini ya. Ini untuk layarnya agak kurang Yahoo menurut saya, dan kurang responsif juga smartphone ini ya. Kalau kalian tahu ini Tecno Spark 20C yang harganya 1,2 juta. Nah, ini lebih enak juga dan ini lebih nyaman gitu ya. Oke lah, kita bahas dulu di bagian performanya. Nah, di bagian performa smartphone ini menurut saya sih ya nggak terlalu jelek banget ya, karena sudah dibekali prosesor yang mumpuni. Kita lihat menggunakan aplikasi AIDA dulu. Ini dia menggunakan prosesor Unisoc Tiger T612 ya, di atasnya dikit di T606 ya. Dan ini menggunakan pabrikasi 12 nanometer. Dan core arsitekturnya adalah 6X ARM Cortex A55 1,8 GHz sama di 2X ARM Cortex A75 di 1,8 GHz. Dan di sini untuk RAM-nya gimana, Bang? Ya, emang untuk RAM saya nggak bisa berharap banyak sama smartphone ini ya, karena di bagian memori smartphone ini hanya dibekali RAM 4 GB dengan internal storage di 64 GB. Dan bisa dilihat ini udah mulai penuh ya. Saya cuma install 2 aplikasi aja, yaitu game PUBG Mobile sama Mobile Legends. Genshin Impact saya nggak bisa testing, kemungkinan kalau saya pasang bakalan penuh memorinya. Dan untuk generalnya saya cek di sini, tipe memorinya masih eMMC, bukan UFS ya. Ya emang ada beberapa kekurangan, tapi ada juga kelebihan, nanti kita bahas lebih detail lagi. Nah, untuk GPU-nya dia menggunakan GPU yang menurut saya sama kayak Itel S23 ya. GPU-nya Mali G57. Jadi untuk secara performa ya ini sama Itel S23 ya nggak beda-beda jauh ya. Palingan kalau kalian buka tutup aplikasi bakalan terasa di reloadnya, karena RAM-nya kecil 4 GB dan masih eMMC. Tapi untuk bagian performa sama Itel S23 sama-sama aja. Unisoc T612 sama GPU-nya GPU Mali G57. Nah, untuk baterainya smartphone ini dibekali baterai 5000 mAh. Jadi kalau kalian pakai ngojek kayaknya ini masih cukup banget.
dengan baterai segini ya, 5000 mAh. Tapi yang paling bikin ini Yahut banget adalah di bagian chargernya. Dia dibekali charger yang menurut saya besar di kelasnya, yaitu 33 watt. Biasanya harga segini tuh kalian harus merogoh kocek di angka 1,9 juta. Yaitu kalian bisa beli Infinix Note 30, itu sudah menggunakan adapter charger 33 watt. Tapi kalau kalian punya budget cuma 1,2 juta aja, pengen biar cepat nyajer, biasanya kalau kalian kerja nih di lapangan, misalkan ya biasa kalau kerja di lapangan ya biar cepat nyajer kan ke warung itu ya bentar ya, atau enggak di tempat kerja chargernya 20 menit aja atau enggak 5 menit aja udah bakalan penuh ya dengan 33 watt itu ya. Keuntungan adapter charger besar ya seperti itu, yaitu kita bisa cepet isi dayanya, apalagi baterai cuma 5000 mAh, menurut saya sih isi 1 jam aja udah mau penuh ya. Itu ya kelebihan dari smartphone ini, yaitu di adapter chargernya 33 watt dengan baterai 5000 mAh. Nah, kita lanjut ke bagian layar. Untuk bagian layar, smartphone ini dibekali layar 6,75 inch dengan screen resolusinya adalah di 720 x 1600, dan spesialnya layar ini udah mendukung refresh rate 90 Hz. Dan spesialnya lagi, kalau kalian pakai smartphone ini terus kalian bandingin sama smartphone yang murah sekarang seperti yang dikeluarkan sama Infinix atau Itel, itu beda banget layarnya cuy. Kalau kalian pegang ini tuh rasanya layar yang HP 2 jutaan ya, kalian tahu lah ya. Untuk Realme ya layarnya itu menurut saya sih kualitasnya oke lah itu ya. Jadi ya kalian bisa lihat sendiri nih, pakai swipe juga enak tuh ya. Kalau saya bandingin sama Tecnospark 20C kemarin, ini jauh, bener enakan ini. Pakai typing juga enak sama phone ini ya. Kalau kalian mau typing enak nih. Mana sih nih? Ah nih, Star. Iya, jadi lumayan enak juga untuk touchscreen-nya. Kita coba lihat nih buat multi touch-nya. Nah, kalau spesialnya kalau kalian beli HP selain transfer loading seperti Infinix atau yang lain itu, ini udah mendukung 10 sentuhan ya. Tuh. Jadi udah mendukung 10 sentuhan. Kalau untuk bagian layar nggak ada masalah mestinya. Dan kalau kita nonton YouTube, kita coba lihat nonton YouTube. Ini bener enak sih layarnya ya. Sumpah. Ini beda banget sih rasanya kalau kita bandingin sama smartphone murah yang lainnya. Kita coba lihat nih. Warna putihnya enak banget loh. Jernih gitu loh. Tadi ada iklan dikit. Ini bisa muter 1080p di 60 fps. Dan suara speakernya juga oke menurut saya ya, nggak terlalu cempreng. Masih ada suara bassnya dikit-dikit. Ya kayak gitulah ya kalau pakai nonton, suaranya enak sih ya, nggak terlalu ceprek-ceprek banget. Apalagi di bagian layar menurut saya ini oke banget kalau kalian beli sekarang, karena enak di mata gitu, nggak bikin perih dan nggak terlalu buruk lah untuk bagian layar kalau kita bandingin sama smartphone murah lainnya. Nah, kita lanjut ke bagian kamera. Smartphone ini bekali kamera belakang 50 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel aja. Nah, kalau kita masuk ke kameranya, ini tuh ada night ya, cuma kalau fitur night mode-nya biasa aja menurut saya ya, nggak terlalu signifikan berubah banget. Tapi udah bagus banget di harga 1,2 juta ini. Terus ada foto ya, untuk hasil fotonya sih lumayan oke ya, karena kalau Realme kan tuningnya tuh dari Oppo ya. Ya ini hasilnya oke lah ya untuk ukuran Uniso Center. Kita coba testing di outdoor dikit lah ya. Kemudian sini tuh ada portrait dan more yang di sini tuh ada seperti ini settingannya. Untuk kamera depan hanya 5 megapiksel aja. Tapi 5 megapikselnya hasilnya menurut saya sih lumayan oke ya ketimbang Uniso C yang lainnya. Karena tuning
processing gambarnya emang jago nih di Realme ya, walaupun dia menggunakan prosesor Unisoc. Nah, kita lanjut ke bagian langsung aja testing kamera ya, lupa saya. Testing kamera, untuk hasil kameranya tuh seperti ini. Ini adalah hasil kamera dari Realme C51. Kita coba jalan ke depan ya. Ini rekamnya di 1080p di 30 fps dan pasti akan bergoncang. Ini sih mau testing di outdoor, cuma bisa dilihat agak gelap dikit, jadi testingnya di indoor aja. Ini hasilnya seperti ini. Gelap banget cuy. Ya, hasilnya kalau pakai jalan pasti bergoncang-goncang karena di sini tuh nggak ada fitur stabilnya. Jadi bakalan bergoncang kalau dipakai jalan. Ini hasil kamera belakangnya. Gelap sih. Kita coba testing ke sini. Karena cahayanya ya. Kesini baru nggak gelap. Ya, gitu ya. Itu hasil kameranya. Kita coba testing kamera belakangnya kalau buat video. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nih. Dari buka saya kelihatan ya. Menurut kalian gimana hasil kamera belakangnya? Cukup apa enggak? Silahkan komen bawah. Hasilnya seperti ini. Itu untuk hasil kamera belakang. Kita coba kamera depannya. Dan ini adalah hasil kamera depan dari smartphone ini. 5 megapiksel aja untuk kamera depannya, nggak lebih nggak kurang. Tapi kalau kita bandingin sama smartphone yang menggunakan Unisoc yang lain, ini hasilnya lebih oke ya. Kulit masih kelihatan, kumis masih oke sih kelihatan, muka juga masih oke, kelihatan pucat. Ya, hasilnya seperti ini untuk kamera. Bajunya emang ini ya, ini warnanya emang udah pudar, jadi kelihatan pudar. Ini hasilnya. Ya, itu untuk hasil kamera depan dan belakang. Silahkan komen bawah buat hasil kamera ini ya. Kita coba hasil fotonya sedikit seperti ini. Nah, itu dia buat hasil kameranya. Kita lanjut ke bagian fitur-fiturnya. Smartphone ini dilengkapi sama fitur spesial yaitu fingerprint sebelah kanan ya, wah standar sih ya. Dan sudah dilengkapi sama NFC. Jadi kalau kalian butuh HP NFC ini udah ada. Kita lanjut ke bagian sensornya karena banyak banget yang nanya, biasanya nih pakai Gojek enak nggak bang? Gitu ya, biasanya banyak yang nanya seperti itu. Nah, kalau saya cek di sensor box ini, sensornya lumayan lengkap cuy. Ini ada light sensor. Kemudian di sini tuh ada orientasi sensor. Kemudian ada giroskop juga. Nih ya, udah ada giroskop di smartphone ini. Kita coba testing menggunakan giroskop tes. Kita coba testing ya. Ini ya. Menurut kalian nih hardware apa software? Ntar kita coba testing di game PUBG Mobile ya. Itu hasil lebih detailnya. Kemudian di sini tuh ada magnetic sensor. Jadi kalau kalian pakai Gojek ini kayaknya bakalan enak ya. Dari prosesornya udah oke. Sensornya lumayan lengkap. Kemudian baterainya juga 5000 mAh yang bisa bertahan sekitar 2 hari. Ya, klaimnya seperti itu sih ya. Saya belum testing untuk baterainya. Dan ada chargernya sudah dikasih 33 watt. Jadi untuk mobiling ini udah enak mestinya. Kemudian kita lihat ke bagian yang lain, yaitu adalah performa. Kita menggunakan AnTuTu Benchmark buat cek skor AnTuTu dari prosesornya. Ini dapat skor di 249.000 ya. Dengan skor CPU kita dapat di 86.000.
Ini skor detailnya. Dan untuk GPU dapat 28.000, memori dapat 69.000, dan UX dapat 66.000. Ya, itulah skor dari AnTuTu benchmark-nya. Dan saya juga testing GPU Mas benchmark-nya buat lihat skornya. Kemarin tuh saya testing Tekno 20C, terasa banget jomplangnya ya. Jomplang banget nih sih. Ini harga 11,2 juga sama nih. Ini GPU Mas benchmark. Ini yang Realme C51 dapat 700.000. Kemarin saya testing di ini Tekno Spark 20C dapatnya di 300.000 aja. Jadi terasa banget kalau main gaming itu kurang nyaman di Tekno Spark 20C. Dan bisa dilihat ya layarnya. Lebih enak dilihat yang Realme C51 dengan harga 1,2 juta. Tapi ya pertama kali launching sih harganya 1,6. Tapi enak sih, layarnya enak nih, sumpah. Oke, kita langsung aja uji coba gaming. Di sini cuma saya testing 2 gaming aja, yaitu game PUBG Mobile sama Mobile Legends. Game pertama adalah game PUBG Mobile. Ini settingannya standar aja ya. Kita dapat settingan ya menurut saya sih cukup ya. Oke, ke grafis kita dapat settingan di smooth high. Kalau mentoknya sih di balance medium aja. Balance high aja ya. Nggak bisa ke SD. Kita pakai settingan ini aja lah ya. Gyroscope-nya sudah saya hidupkan. Nih. Kalau pakai gyroscope seperti ini, tuh. Gimana menurut kalian gyroscope-nya? Lumayan responsif ya. Ini paling responsif ya. Kok bisa sih enak gini? Biasanya tuh kalau HP harga segini, gyroscope-nya nggak bisa dipakai. Ini masih bisa dipakai dulu. Nih, tuh. Masih enak gitu loh. Oke sih, mantap nih. Ya cuma game Genshin Impact nggak bisa saya coba gitu loh. Udah nggak senjata lah, ini baru aja main ya kalah pasti lah. Kita jauh situ musuhnya. Asem lah, baru aja main. Tapi jujur enak sih kalau saya bandingin sama Tekno Spark 20C, karena baru kemarin tuh saya bahas, jauh rasanya. Kemarin kan MediaTek Helio G36, terus bandingin sama Realme C51 yang pakai InnoSoC T612, ini nyaman, enak banget. Ini feel-nya tuh kayak pakai iTel S23, tapi ini kelebihannya gyroscope-nya enak banget sih, itu dia bisa dilihat naik turun, cakep banget ya. Oke, kita coba testing game kedua, yaitu adalah game Mobile Legends. Game kedua adalah game Mobile Legends. Nah, untuk game Mobile Legends sih settingannya di sini tuh lumayan oke banget, dapat di super dan grafisnya dapat di ultra ya. Jadi untuk Mobile Legends enak sih nih. Tapi layarnya juga nyaman ya. Nih lancar banget ya. Kalau sendiri sama ini mati nih. Dikeroyok nih kalau mainnya. Nggak kena. Teman saya diem malah. Ya lumayan enak juga sih main game Mobile Legends. Grafisnya nyaman, terus dapet settingan grafis juga yang lumayan tinggi ya di super. Sih ultra ya udah settingannya, enak-enak. Kalau kalian cari HP gaming murah, ini bisa jadi pilihan. Cuma sayangnya storage-nya kecil ya, di 64 GB. Tapi kalian bisa tambah memori eksternal sih ya. Tapi menurut saya sih 64 GB kecil. Oke, segitu aja untuk testing gamingnya. Kita lanjut buat testing berikutnya, yaitu adalah kesimpulan. Oke, sampai jumpa di kesimpulannya. Nah, itu dia pembahasan Gadget Max tentang Realme C51 yang turun harga. Semapun ini menurut saya di bagian processing enak banget ya, atau di bagian performa lumayan oke dengan InnoSoC Tiger T612-nya.
Ya, untuk performa saya nggak ada ngeluh sama sekali. Kemudian untuk mengisi daya juga cepat dengan adapter charger 33 watt. Selain itu, smartphone ini juga sensornya lengkap dan sudah dilengkapi NFC. Untuk hasil kamera juga lumayan. Dipakai buat entertain juga lumayan ya. Nah, kekurangan dari smartphone ini adalah bagian RAM dan storage-nya. RAM-nya mesti dikasih RAM 8GB dengan storage di 128GB ya. Atau enggak 256GB dengan tipe UFS. Nah, ini pas launching tuh saya herannya tuh di RAM aja. Kalau pertama kali launching dia bisa ngasih RAM 8GB dengan internal storage di 128GB, apalagi tipe memorinya sudah UFS, saya yakin pasti laris nih, pasti viral banget ketimbang Itel S23 ya. Padahal udah keren banget nih Realme ya. Di bagian software enak, di layar juga enak, tuning kameranya juga enak ya. Nah, dengan harga 1,2 juta menurut Gadget Max gimana? Menurut saya sih menarik banget buat dibeli ya. Kelebihannya sudah saya kasih tahu tadi di depan. Kalau kalian pengen beli, linknya sudah saya taruh di bawah, 1,2 juta aja sekarang. Kalian bisa beli di yang lain, toko lain juga bisa, tapi alangkah baiknya linknya ada di bawah karena udah langsung ke toko yang saya beli. Nah, segitu dulu video Gadget Max kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir video. Sampai jumpa di video yang lainnya dan gadget yang lainnya lagi. Yuk!